Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Putri Amanda dari Prodi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan teknologi artificial intelligence, teknologi masa depan. Yang pertama yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Yang selanjutnya yaitu ada definisi teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Manuel Castells, yaitu sebagai suatu kumpulan alat, aturan, serta prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah mengenai sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang akan memungkinkan terjadinya pengulangan. Yang kedua, definisi teknologi menurut Merriam-Webster, yaitu sebagai salah satu penerapan pengetahuan praktis secara khusus pada suatu bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas ini sendiri umumnya menggunakan proses teknik, metode, serta pengetahuan juga sebagai aspek khusus dari bidang khusus tertentu. Adapun manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mempermudah menerima informasi. Manusia memanfaatkan teknologi di bidang informasi yang akan memudahkan manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain secara cepat dan juga tepat. Teknologi yang digunakan sebagai alat informasi ini terdiri atas perangkat lunak dan juga keras. Contohnya yaitu website, radio, televisi, komputer, dan lain-lain. Manfaat yang kedua yaitu mempermudah komunikasi antar manusia. Manusia memanfaatkan teknologi di bidang komunikasi. Jenis teknologi di bidang komunikasi ini membantu manusia untuk berkomunikasi antar sesamanya dengan menggunakan seperangkat tertentu. Teknologi komunikasi mungkin teknologi yang sangat dirasakan oleh manusia pada saat ini, karena telah membantu manusia berkomunikasi melalui perangkat tertentu secara singkat. Contohnya melalui WhatsApp, email, smartphone, dan lain-lain. Manfaat yang ketiga yaitu dapat mempermudah untuk mendiagnosis suatu penyakit. Manusia menggunakan teknologi di bidang kesehatan. Inovasi di bidang kesehatan ini bermanfaat untuk memelihara kesehatan manusia, mengurangi rasa sakit, dan juga dapat dengan cepat mengetahui dan mengatasi penyakit yang diderita oleh pasien. Manfaat yang keempat yaitu mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya teknologi dapat membantu manusia untuk mempermudah dalam transaksi pada saat ini. Transaksi yang sangat mudah dilakukan dapat dilakukan secara online, seperti menggunakan aplikasi penyedia transaksi. Contohnya seperti Dana, OVO, Shopify, atau melalui m-banking, sehingga hal tersebut mempermudah manusia dan sangat menghemat waktu. Adapun jenis-jenis teknologi, yang pertama yaitu teknologi di bidang informasi, yang kedua teknologi di bidang komunikasi, yang ketiga teknologi di bidang transportasi, yang keempat teknologi di bidang pendidikan, yang kelima teknologi di bidang kesehatan, yang keenam teknologi di bidang konstruksi, yang ketujuh teknologi di bidang pertanian, yang kedelapan teknologi di bidang arsitektur, yang kesembilan artificial intelligence, yang kesepuluh yaitu teknologi di bidang bisnis. Yang akan kita bahas pada materi ini yaitu mengenai jenis teknologi artificial intelligence. Pengertian dari teknologi artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem software maupun mesin yang bisa diatur konteks ilmiah agar bisa melakukan pekerjaan dan cara berpikir seperti yang dilakukan oleh manusia, yang dengan tujuan agar sebuah pekerjaan atau pemecahan suatu masalah bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih efisien. Siapakah pencetus artificial intelligence? Pencetusnya yaitu John McCarthy yang telah disebut sebagai Bapak AI dunia. Karena pada tahun 1946, untuk pertama kalinya, kata artificial intelligence dikenalkan kepada Don Moulton-Farrell. Yang selanjutnya yaitu adapun dampak dari artificial intelligence. Dampak yang pertama yaitu artificial intelligence berkembang lebih cepat.
AI telah berkembang lebih pesat dari yang telah dibayangkan, entah itu disadari ataupun tidak disadari. Berkembangnya teknologi memang bisa dibilang luar biasa, termasuk juga kecerdasan buatan. Memang tidak bisa dipungkiri dunia teknologi mulai berkembang sangat pesat sejak tahun 2000-an hingga pada saat ini. Semua perusahaan teknologi sedang berlomba-lomba melakukan riset dan pengembangan terhadap AI. Contohnya seperti Microsoft, Apple, Google yang berlomba-lomba menciptakan kecerdasan yang jauh lebih pintar dari yang sebelumnya. Misalnya saja pemanfaatan AI pada smartphone pada 10 atau 15 tahun ke depan, apa yang akan dibuat oleh AI dengan smartphone. Pada sekarang ini saja, artificial intelligence pada smartphone sudah dibilang sudah sangat canggih. Bayangkan jika di masa depan, apa yang akan terjadi? Bahkan bisa saja di masa depan, semua peralatan rumah tangga disematkan kecerdasan artificial intelligence. Dampak yang kedua yaitu manusia akan tersaingi oleh robot. Di masa yang akan mendatang, diperkirakan semua pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot. Pemanfaatan robot biasanya terletak pada bidang industri. Dengan hal itu, jika tenaga manusia digantikan oleh robot, maka angka pengangguran akan naik drastis, bahkan hingga 50%. Namun, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh robot. Biasanya robot akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang membutuhkan pekerjaan secara teliti. Seperti perusahaan-perusahaan di negara Jepang, Cina, yang mereka sudah mulai mempercayakan usahanya kepada robot. Karena robot bisa bekerja selama 24 jam dan robot tidak mengeluh dan tidak meminta kenaikan gaji itu, membuat perusahaan lebih menguntungkan. Beberapa para ahli menyatakan bahwa di tahun 2040 mungkin saja robot akan memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, bahkan bisa dibilang lebih cerdas dari manusia. Dampak yang ketiga yaitu artificial intelligence belajar sendiri. Semakin cerdasnya AI, maka kemampuannya akan semakin berkembang dan juga pintar. Salah satunya yaitu kemampuan dalam belajar sendiri. Pada proses pembelajaran sendiri, yaitu dengan proses awal yang dilakukan manusia, dengan menginput data, kemudian AI bisa melakukan pengolahan data tersebut dan dijadikan sebagai sumber belajar. Dampak yang keempat yaitu berpotensi membahayakan eksistensi manusia. Beberapa para ahli berpendapat bahwa jika sistem AI terus-menerus dilakukan, perkembangan yang lebih dari kecerdasan manusia hal tersebut akan berdampak buruk dan bersifat merusak jika terdapat kesalahan pada salah satu sistem. Maka perkembangan AI haruslah diberi batasan-batasan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu manfaat AI dalam kehidupan manusia. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu efisiensi waktu. Salah satu dari manfaat AI adalah efisiensi waktu. Contohnya yaitu fitur-fitur terbaru pada aplikasi pengedit video dapat merubah warna kulit, mengubah warna langit, menghilangkan objek foto. Itu membuat editor atau yang lainnya dapat mengefisiensi waktu. Hal tersebut juga dapat digunakan secara manual, tetapi hal tersebut dapat memakan waktu dengan lama. Hal tersebut dapat mengefisiensi waktu dari editor tersebut. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat AI yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan adanya efisiensi waktu, otomatis produktivitas kita juga akan meningkat. Misalnya itu seperti contoh halnya tadi, penyunting foto atau editor akan lebih fokus pada pekerjaan yang lain yang lebih penting, karena adanya fitur-fitur yang dapat membantu editor tersebut. Sehingga ia lebih memiliki waktu yang lain untuk menggunakan waktu tersebut untuk hal yang jauh lebih penting. Manfaat yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan manusia, otomatis tugas berulang. Pernahkah kalian menggunakan autocorrect pada keyboard yang ada di ponselmu?
pada waktu pertama kali pasti sering terjadi kesalahan pada keyboard tersebut. Tetapi, lama-kelamaan fitur ini akan menjadi sangat cerdas dan mengkoreksi salah ketik yang telah kita lakukan. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan taraf hidup manusia. Manfaat dari artificial intelligence ini merupakan kesimpulan dari manfaat-manfaat artificial intelligence. Dengan adanya AI ini, membuat taraf hidup manusia menjadi lebih meningkat untuk generasi yang akan mendatang. Sekian penjelasan yang telah saya buat. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi pendengar tersebut. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.